warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Selvi Amelia. Saya dari kelas 3A Sistem Informasi. Saya di sini dari kelompok 5 bersama 3 teman saya, yaitu Andika Prasetyo, Beni Kristolumban Tobing, dan Lilis Nurjana Sukaryati. Di sini kami akan menjelaskan tentang database relasional sistem absensi mahasiswa. Saya di sini akan menjelaskan teori tentang database relasional sistem absensi mahasiswa. Pada slide kedua, di sini ada penjelasan tentang rancangan sistem database. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan peraturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Perancangan sistem terjadi pada 2 tingkat. Dan di sini ada sifat-sifat tabel. Yang ke-1 yaitu duplikasi baris tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu database relasional. Dan yang ketiga, keterhubungan relationship antara 2 tabel. Pada slide ketiga, saya akan menjelaskan pengertian UML. UML adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software atau arsitektur. Dan pada slide keempat, di sini saya menjelaskan tujuan dibuatnya sistem absensi mahasiswa. Absensi merupakan unsur kedisiplinan, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Tujuan absensi itu sendiri ialah sebagai berikut. Di sini ada 5 tujuan absensi. Yang ke-1 yaitu untuk melihat kehadiran mahasiswa. Yang kedua, untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah mahasiswa masih mempunyai semangat belajar. Yang keempat, meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Dan yang kelima, sebagai bahan laporan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel. Pertama, pilih menu Create, lalu pilih tabel desain untuk membuat tabel. Lalu muncul tabel name. Di situ kalian membuat nama tabel. Lalu klik OK. Setelah itu, isi file tabel beserta tipenya. File tabel dan data tipenya. Di sini kita menggunakan data tipe short text. Tipe data ini digunakan untuk data alfanumerik, bisa huruf, angka, maupun simbol. Panjang karakter maksimal 255, atau kita bisa membatasi banyaknya karakter yang ingin ditampilkan dengan cara mengatur file size di bagian bawah. Tipe data ini paling banyak digunakan dalam pembuatan database. Langsung saja, di sini ada contohnya tuh tabel mahasiswa. File namanya tuh ada ID mahasiswa. Di sini kita menggunakan data tipenya short text semua. Selanjutnya ada nama, garis bawah mahasiswa, terus ada NPM, tanda tangan, garis kurung terisi atau tidak terisi, lalu ada alamat dan kontak. Nah, di sini di ID mahasiswa kita menggunakan primary key. Bagaimana cara membuat primary key? Klik bagian kiri kotak kosong yang ada di field name ID mahasiswa. Lalu bisa klik atas di desain, ada primary key bagian atasnya di header, atau klik kanan, ada opsi untuk pilihan primary key. Selanjutnya, membuat tabel dosen. Field name itu ada ID dosen yang sudah
yang kita buat primary key-nya. Terus ada NID dosen, nama dosen, usia, alamat. Oh ya, gunanya primary key ini agar tidak ada data ID yang sama. Selanjutnya ada tabel jadwal, ada ID underscore jadwal, ada semester, untuk file name-nya ada waktu, ruang, SKS, dan ID underscore dosen. Gunanya primary key ini nanti akan berguna di query. Di query nanti akan dijelaskan oleh teman saya di selanjutnya. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, file namanya ada ID underscore mata kuliah, data tipenya short text, diberi primary key, ada nama underscore mata kuliah, data tipenya short text, lalu ada pertemuan, data tipenya short text, lalu ada ID underscore jadwal, data tipenya short text, lalu ada ID underscore dosen, data tipenya short text. Selanjutnya ada tabel prodi, di situ file namanya ada ID prodi, data tipenya short text, dan diberi primary key. Selanjutnya ada nama prodi, data tipenya short text. Selanjutnya ada tabel user, di sini ada ID underscore user, data tipenya short text, dan juga diberi primary key. Selanjutnya field name-nya ada nama underscore user, data tipenya short text. Selanjutnya ada password, data tipenya short text. Selanjutnya ada tabel absensi, field name-nya itu ada ID underscore user, data tipenya short text. Selanjutnya ada ID underscore absen, data tipenya short text. Selanjutnya ada ID underscore mahasiswa, data tipenya short text. ID underscore prodi, data tipenya short text. Selanjutnya ada field name, ID underscore mata kuliah, data tipe short text. Dan juga yang terakhir ada ID underscore jadwal, data tipenya short text. Ini segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan selanjutnya akan ada cara mengisi data tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizurjana Sukaryati dari kelompok 5 basis data, kelas 3 asistemasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengisi data tabel dari sistem absensi mahasiswa. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengklik view yang berada di bagian kiri atas. Setelah mengklik view akan muncul dua pilihan yaitu database view dan design view. Lalu kita klik database view. Setelah mengklik database view, kita mengisi data dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, mengisi tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini terdiri dari ID mahasiswa, nama mahasiswa, NPM, tanda tangan yang sudah terisi atau tidak, alamat, dan kontak. Setelah tabel mahasiswa terisi, selanjutnya kita mengisi tabel dosen. Di sini tabel dosen terdiri dari ID dosen, NIT dosen, nama dosen, usia, dan alamat. Setelah itu kita mengisi tabel jadwal yang terdiri dari ID jadwal, semester, waktu, ruang, SKS, dan ID dosen. Lalu kita mengisi tabel mata kuliah. Di sini tabel mata kuliah terdiri dari ID mata kuliah, nama mata kuliah, pertemuan, ID jadwal, dan ID dosen. Setelah itu kita mengisi tabel prodi. Di sini tabel prodi terdiri dari ID prodi dan nama prodi. Setelah ID prodi terisi, lalu kita mengisi tabel user yang terdiri dari ID user, nama user, dan password. Setelah semuanya terisi, baru kita yang terakhir ini mengisi tabel absensi. Tabel absensi terdiri dari ID user, ID absen, ID mahasiswa, ID prodi, ID mata kuliah, dan ID jadwal. Perkenalkan, nama saya Beni Kristo Lumban Tobing. Saya dari kelompok kelima yang membahas tentang database relasional sistem absensi mahasiswa. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang
tata cara membuat query. Nah, di sini kita pertama-tama kita harus menghubungkan dulu tabel-tabel tersebut dengan relationship. Nah, yang pertama pilih menu database tools, lalu kita pilih relationships-nya. Setelah itu kita diarahkan ke tabel design, lalu klik add tables. Setelah itu muncul font atau tabel yang ada seperti pada gambar. Kemudian kita pilih tabel yang mana yang mau kita buat untuk relationship-nya atau yang mau dihubungkan. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita rapikan relationship-nya. Nah, untuk membuat relationship-nya masing-masing dari tabel harus dihubungkan. Nah, cara menghubungkannya adalah kita lihat bahwa di masing-masing tabel ada primary key-nya. Nah, primary key-nya itu yang harus dihubungkan satu sama lain. Oke, teman-teman, di tabel user ada field dari ID user, ada nama user, password, dan di tabel mahasiswa ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NPM, tanda tangan yang mempunyai pilihan terisi atau tidak, lalu ada alamat, lalu ada kontak. Di tabel prodi ada field ID prodi, kemudian nama prodi. Di tabel jadwal ada ID jadwal, semester, waktu, ruang, SKS, dan ID dosen. Di tabel mata kuliah ada nama mata kuliah, ada ID mata kuliah, ada pertemuan, ada ID jadwal, ada ID dosen. Kemudian kita akan membuat query-nya. Nah, caranya adalah pilih menu create, lalu kita pilih query wizard. Setelah kita memilih query wizard, maka kita akan dapatkan tabel atau pilihan yang ada pada gambar seperti yang tertera pada gambar. Nah, teman-teman, kita pilih simple wizard lalu kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan semua tabel beserta dengan fieldnya. Setelah kita masukkan, kita pilih, lalu kita klik next. Kemudian kita diarahkan pada desain seperti ini. Setelah itu kita klik select, kita atur field mana yang mau kita tampilkan. Nah, di sini kami menampilkan semua fieldnya. Dengan kata lain, kami memasukkan field yang ada di masing-masing tabel, dan untuk menampilkannya kita tinggal hanya mencentang kotak yang warna putih, kita tinggal centang untuk menampilkannya. Untuk penamaan fieldnya kita dapat atur seperti pada gambar, kita bisa atur ID user, terus ID absen, ID mata kuliah, dan tabelsnya itu menandakan dia field itu dari mana. Nah, untuk hasilnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Deselvia Amelia, saya kembali di sini akan menjelaskan hasil dan kesimpulan. Seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi, saya di sini akan menjelaskan hasilnya. Di sini kita bisa
pilih menu eksternal data, lalu pilih Excel. Lalu atur file mau disimpan di mana, kemudian tekan OK. Di sini ada fitur Excel. Setelah kita mengkliknya, bakalan muncul file kita yang sudah kita buat mau disimpan di mana. Kelompok saya di sini menyimpannya di local disk C pada dokumen. Setelah mengklik OK, di sini muncul database yang telah selesai kita buat. Kita bisa melihat sistem absensi yang telah kita buat pada slide ke-24 paling bawah. Lalu kesimpulannya yang telah kelompok saya jelaskan semuanya, yaitu sesuai dengan teori yang disampaikan, jadi bahwa tidak ada baris yang sama dan dari setiap tabel memiliki keterhubungan. Sekian presentasi yang sudah kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.